Tapi sponsor pernah bilang sama saya itu gaji itu 1.300, tapi sampai sini 1.000. Nah habis itu saya juga kan ada bilang no sama pihak kantor kan, kata saya gini, saya kerja di sini sendiri, rumah 5 lantai, saya sendiri yang kerja, anggota keluarga 27 orang, itu sudah beserta cucu-cucunya, semua harus dikerjain sama saya, bangun pagi, istirahat kurang, pola makan kurang. Bahkan kalau misalkan saya mau beli makanan online itu pakai uang saya, Pak. Dari kebutuhan mandi pun mereka nggak jamin, saya sendiri yang beli, mereka nggak ada kasih. Dari pihak obat-obatan kalau saya minta mereka bilang nggak ada. Sedangkan kalau misalkan saya sakit saya tetap harus bekerja, nggak boleh di sini yang namanya nggak sakit, Pak. Kadang saya nangis, Pak. Makanya gimana caranya saya bisa pulang? Saya juga pernah ya, Pak, di sini mau bekerja. Mereka ngancam saya kayak begini, kalau kamu mau bekerja gaji pertama kamu nggak bakal saya kasih, dan terus kantor juga tidak akan menjadikan majikan lagi untuk kamu, karena saya kan tadi minta ganti majikan ya, Pak. Dia ngancam begitu. Nah habis itu saya kan mau bekerja, dia makin menjadi-jadi semua kerjaan rumah, yang entah dari perabotan atau apa, semua mereka keluarin. Dari yang bersih mereka satu-satuin, nama yang kotor. Sedangkan kan yang kerja di sini cuma saya doang, Pak. Kadang kalau misalnya saya marah-marah, saya nangis, mereka ya cuman bisa gimana ya, Pak, nggak bisa diungkapin lah pokoknya. Kirain saya kerja jauh tuh bakal ngubah nasib, ternyata nasibnya ya beginilah, Pak. Cuman bisa nangis, pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari segala bahaya. Amin. Kasian banget ya kalau kita dengerin TKW yang jauh-jauh dari Indonesia, niat pengen merantau, ternyata sampai negara tujuan dapat majikan yang kurang baik, gajinya yang nggak sesuai, kerjaannya yang terlalu berlebihan. Itu kasihan banget ya. Kalau ada teman-teman TKW yang nanya, Mas, aku baru beberapa bulan nyampe di Arab Saudi, baru nyampe beberapa hari di Arab Saudi, pakai visa ziarah, apakah saya bisa pulang ke Indonesia? Jawabannya bisa banget. Terus caranya bagaimana? Hari ini kita akan bahas lebih ke TKW pakai visa ziarah yang nggak betah, entah itu masalah gajinya, majikannya, kerjaannya. Kita akan bahas bareng-bareng ya gimana caranya kalian bisa pulang ke Indonesia tanpa harus menunggu sekian tahun untuk dipulangkan ke Indonesia. Kalau dipikir-pikir, ngapain juga ya kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga kita hanya untuk mengabdi pada orang yang ngasih kerjaannya berlebihan, jam istirahatnya kurang, jam kerjanya berlebihan, kemudian gajinya minim banget. Untuk apa? Kita buang-buang waktu hanya untuk mereka. Oh ya, sebelumnya aku ucapin banyak terima kasih kepada bapak-bapak Satgas KJRI ataupun KBRI yang nggak pelit untuk ngasih informasi yang bisa kita share ke teman-teman, terutama yang saat ini lagi mendapatkan masalah di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Jadi kalian yang tiba di Arab Saudi dengan visa ziarah, kalian bisa pulang ke Indonesia. Yang pertama, kalian bisa pulang apabila ada pertanggungjawaban dari pihak agen di Indonesia, artinya diminta ganti yang baru sebagai gantinya dari agen. Jadi kalian akan dikembalikan ke Indonesia dan diganti dengan TKW yang baru dan dikirim ke Arab Saudi. Tapi pasti itu nggak gampang ya, karena untuk mengirimkan TKW dari Indonesia apalagi pakai visa ziarah itu ilegal dan pasti butuh biaya yang sangat banyak, dan juga harus perlakuannya benar-benar hati-hati gitu. Kalau meleset dikit aja otomatis kan akan digagalkan keberangkatannya gitu. Terus kira-kira bisa nggak sih kita pulang ke Indonesia dan meminta pihak agen atau sponsor untuk mengganti kita dan diganti yang lain? Insya Allah bisa, ada caranya. Insya Allah nanti kita akan bahas di next video ya. Jadi kita fokus untuk gimana caranya bisa pulang ke Indonesia. Itu tadi cara yang pertama, harus ada penggantinya. Untuk cara yang kedua, PMI yang bermasalah bisa pulang sebelum visa habis apabila terjadi masalah tindakan kekerasan, pelecehan seksual, kemudian disertai bukti-bukti serta diketahui oleh kepolisian. Itu baru bisa pulang otomatis sekalipun baru 1 minggu ataupun 1 hari di Arab Saudi. Intinya harus diketahui pelanggaran hukumnya. Jadi kalau kalian di sini di Arab Saudi baru kerja kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak baik ke majikan, entah itu secara fisik ataupun secara seksual yang barusan kita sebut, itu kalian bisa melapor langsung ke 911, itu nomor kantor polisi. Kalian akan dibantu insya Allah sih. Yang sudah-sudah itu ada teman-teman yang nanya, Mas, aku pengen pulang ke Indonesia, gimana caranya? Terus aku tanya, majikannya bagaimana? Majikannya kadang itu suka main fisik, intinya kayak gitu. Terus aku ya jelasin aja, kalau majikannya
kaliannya suka main fisik dan ada buktinya, itu adalah kesempatan besar kalian untuk bisa pulang ke Indonesia dan diproses sesegera mungkin. Karena kalian sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh majikan atau orang-orang yang di sekitar tempat kerja kalian semua. Jadi caranya ada dua. Yang pertama, harus ada pengganti TKW-nya. Apakah bisa? Bisa. Kita bisa menuntut pihak sponsor atau agen untuk menerbangkan kembali kita ke Indonesia dan diganti yang lainnya. Itu bisa banget. Yang kedua, harus ada proses hukum ya. Kalau kalian mengalami kekerasan fisik ataupun yang lainnya, kalian bisa lapor polisi dan insya Allah kalian akan segera diterbangkan kembali ke Indonesia. Itu caranya. Kalian harus tahu ya, tapi mohon dikoreksi apabila keliru. Jadi visa ziarah itu aku pernah lihat, visa TKW itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kita anggap 3 bulan saja ya. Jadi visa ziarah itu per 3 bulan itu harus diperpanjang. Jadi untuk perpanjangannya itu hanya 2 kali saja. Jadi 3 bulan pertama, kemudian diperpanjang 3 bulan lagi, dan maksimal 3 bulan ke depan. Jadi kalian yang kesini pakai visa ziarah, sebenarnya mohon dikoreksi apabila keliru ya, kalian hanya boleh tinggal di Arab Saudi saja dan bisa diperpanjang maksimal hanya 9 bulan saja, dan kalian harus diterbangkan kembali ke Indonesia karena status kalian overstay atau ilegal. Tapi kan kenyataannya tidak, majikan tidak segampang itu menerbangkan kembali kalian ke Indonesia, karena untuk menerbangkan kalian dari Indonesia itu majikan udah keluar banyak. Jadi sangat tidak mungkin apabila kalian dipulangkan ke Indonesia dalam waktu yang singkat. Tapi ada juga majikan yang kayak gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, kemarin ada majikan di Taif yang di videoku juga ada TKW-nya. Itu baru sekitar 20-an hari TKW-nya itu diterbangkan kembali ke Indonesia karena TKW-nya dijanjikan kerja di salon, ternyata nyampe sini itu kerjanya di pembantu rumah tangga. Makanya udah, Masya Allah, majikannya baik, kemudian diterbangkan langsung ke Indonesia. Jadi intinya buat teman-teman yang kesini pakai visa ziarah, sebenarnya seharusnya kalian itu maksimal tinggal di Arab Saudi itu kurang lebih 9 bulan saja. Lewat dari itu kalian adalah termasuk ilegal. Jadi setelah 9 bulan itu kalian mau tinggal di majikan atau kalian mau kabur, status kalian tetap sama ilegal. Jadi intinya ini informasi aku dapetin dari Bapak Satgas KJRI Jeddah. Setelah lewat dari 6 bulan, sebenarnya TKW itu bisa pulang ke Indonesia kalau mereka misalkan minta tolong KJRI atau KBRI Jeddah ataupun bahasanya kabur lah. Setelah lewat dari 6 bulan, dengan catatan 3 bulan terakhir itu majikan kalian tidak memperpanjang visa kalian. Kalian paham ya? Jadi misalkan nih, kalian visanya 3 bulan. Kemudian setelah lewat 3 bulan, ternyata majikan tidak memperpanjang visa kalian, dan setelah 6 bulan ini, kalian bisa, misalkan nih, bisa kabur ke KJRI atau ke KBRI untuk minta pulang ke Indonesia. Itu insya Allah bisa, tapi mohon dikoreksi apabila keliru. Tapi insya Allah informasi ini amanah karena saya dapat langsung dari Satgas KJRI yang saya share ke teman-teman semuanya, jadi teman-teman semuanya bisa lebih paham nih. Jadi misalkan kalian nggak betah kerja di majikan, entah majikannya, kerjaannya, ataupun gajiannya, kalian bisa nunggu nih sampai visa itu benar-benar tidak diperpanjang. Kalau amannya sih 9 bulan ya. Pokoknya setelah lewat dari 9 bulan, status kalian, walaupun kalian tetap lanjut kerja di majikan, ataupun kalian kabur di luar, status kalian adalah ilegal. Jadi kalian bisa proses pulang. Insya Allah sih, semoga aja ya. Terus untuk majikan, sebenarnya majikan juga bisa kena denda apabila tetap memperkerjakan kalian lewat dari 9 bulan, dan juga apabila tidak memperpanjang visa kalian lebih dari 9 bulan. Itu kena denda sekitar 15.000 real, atau kalau di rupiah itu 50-60 jutaan lah. Jadi majikan kalian juga itu akan kena denda. Makanya banyak atau beberapa majikan itu setelah 2 tahun itu nggak mau tanggung jawab, seperti video yang barusan saya upload kemarin, itu lewat dari 2 tahun, kemudian TKW-nya dibuang begitu aja karena majikan menghindari denda yang akan diberikan ke dia oleh pemerintah Arab Saudi. Oke, kalian paham ya? Karena banyak TKW yang nanya ke saya, Mas, kalau setelah lewat dari 9 bulan, apakah saya harus dipulangkan ke Indonesia? Karena masa berlaku visanya kan maksimal 9 bulan. Itu belum tentu ya. Kalian bisa pulang, insya Allah, kalau kalian berusaha untuk ngurusnya sendiri. Ya, seperti yang aku jelasin tadi, visa ziarah itu sebenarnya hanya 9 bulan saja. Lewat dari 9 bulan,
kalian mau lanjut kerja di majikan, kalian mau kabur keluar, itu kalian sama aja statusnya ilegal. Jadi insya Allah kalau lewat dari 9 bulan, kalian minta tolong KJRI atau KBRI untuk diproses pulang ke Indonesia, itu insya Allah akan dibantu. Jadi ada kesempatan bagus nih, nggak harus menyelesaikan kontrak selama 1 tahun atau 2 tahun kalau emang kalian rasa kalian nggak cocok, misalkan masalah gaji, kerjaan, atau majikan itu sendiri. Tapi menurut saya selama ya majikan tidak main tangan, gaji lancar, kalau masalah mulut mah biasa ya. Jadi kalau masih dalam batas-batas seperti itu sih, menurutku lanjut aja sih daripada misalkan kita kabur. Kemudian aku berusaha untuk menanyakan kembali ke Satgas KJRI, Pak, kok kemarin ada TKW yang sampai 6 tahun itu belum dibalak huruf gitu. Katanya ini informasi baru dan berlaku kurang lebih 2 bulan terakhir. Jadi kayak otomatis dibalak huruf aja. Misalkan 3 bulan terakhir bisa kalian tidak diperpanjang, itu misalkan 6 bulan ya, 3 bulan, kemudian 3 bulan kemudian tidak diperpanjang, kalian ini seperti sudah dibalak huruf. Walaupun lewat dari 6 bulan, asalkan 3 bulan terakhir tidak diperpanjang visanya. Misalkan udah lewat 6 bulan, insya Allah kalian sudah diproses, apalagi lewat dari 9 bulan, yang jelas-jelas status kalian itu sudah overstay. Oke? Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.